pertama ini kita persilahkan kepada tim 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 ini ya. Mohon nanti perkenalkan dirinya, kemudian nanti presentasi berapa menit saya agak lupa. 15 menit Pak. Nanti presentasi berapa? Ali berapa menit? 15 Ali? menit Pak. Presentasi 15 menit, kemudian tanya jawab 20 ya, menit. Pak. Terlalu panjang 15 menit, kita potong saja presentasinya 5 menit saja ya. Bisa 5 ya? menit presentasinya. Nanti tanya jawab kita panjangin ya. Oke. Karena nanti sampai malam nanti. Baik, silakan. Sudah bisa share screen? Baik Pak, saya ini share screen Pak. Sebentar Pak ya. Mener. Recording in progress. Oke, saya mulai ya Bapak ya. Recording stopped. Mohon maaf Pak, sebelumnya apakah sudah bisa dimulai? Silakan dari tadi, silakan. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang dan wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri yang sangat terhormat dan teman-teman yang hadir dalam breakout ini. Perkenalkan saya Rahmat Saputra beserta rekan saya yang hebat-hebat ini yaitu Minir dan Nur Fitri Hasana. Kami dari Politeknik Negeri Samarinda akan mempresentasikan sedikit tentang penelitian kami atau Smart Farm Solar Panel Agrikultur, di mana sistem pompa irigasi berbasis New Green Energy sebagai langkah awal adaptif G20 teknologi di bidang agrikultur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk permasalahan pada penelitian yang kami lakukan yaitu ada 3 permasalahan utama. Yang pertama yaitu minus top 6 dunia, artinya di Indonesia itu sendiri masih indeks ketahanan pangannya masih berada di tahap 6, yaitu di mana kalau kita lihat sektor Indonesia merupakan sektor agrikultur yang besar, namun hal ini masih berbanding terbalik, yaitu masih indeksnya masih top 6. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu 87,5% masih non teknologi, di mana berdasarkan hasil data survei yang dilakukan tentang teknologi pada sektor agrikultur masih non, yaitu sampai di persentase indeks di 87,5%. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu Indonesia masih mau bertransisi energi, yaitu dari energi yang tidak terbarukan menuju ke low grade energi, yaitu pada sektor agrikultur. Kemudian selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Ada fokus penelitian kita yang kedua
manfaat yang didapatkan dari empat kawasan. Yang pertama, energi terbarukan di sektor yang kedua, adanya sebagai solusi dalam penggunaan kajian pustaka yang kami gunakan yaitu yang melatar belakang kami meneliti ini yaitu di G20 diharapkan melakukan pemberdayaan bagi negara berkembang dan less development countries di mana LDC untuk memproduksi pangan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan teknologi inovatif dan transfer teknologi sukarela untuk menurunkan food loss atau di samping dari itu juga diperkuat dengan pertanian yaitu dari Mentan Syakul yang mengatakan bahwa saya mengajak anak-anak para milenial menjadikan negara dari itu juga Mentan mengatakan ini inovatif bisa mempercepat putaran ekonomi nasional. Sebaliknya, inovasi dan teknologi jika tidak dilakukan maksimal akan berkembang laju. Hal ini yang mendasari kami untuk untuk penelitian yang kami lakukan itu untuk lokasinya di posko teknik alat berat di Politeknik Negeri Samarinda untuk penelitiannya itu di 7 hari atau 1 minggu pada tanggal 22 September sampai 28 September 2001. Literatur yang kami gunakan adalah berdasarkan penelitian terlebih dahulu analisis di kasus yang pernah dilakukan dan referensi terkait 2 kali yaitu tahap prasurvei dengan total responden 100 orang, ini berlatar belakang umum dari transit dan berbagai kalangan, dan hasil survei dengan total 44 orang dengan latar belakang khusus anak, kerabat atau pelaku dari sektor agrikultur. Terus untuk yang kedua itu dengan terakhir saat tani hidroponik hijau dan komoditi pada tahun. Baik, termasuk metode penelitian yang pertama yaitu data survei online, di mana total responden data survei online yang kami lakukan yaitu ada 44 orang, di mana dengan spesifikasi background yaitu anak atau kerabat atau keluarga untuk melihat dari agrikultur. Adapun hasil survei yang dihasilkan yaitu seberapa penting peran teknologi pada sektor agrikultur, dan jawaban terbesar yaitu di presentase 52,3% yaitu penting. Kemudian hasil survei selanjutnya yaitu setujukah Anda jika ada sebuah inovasi yang bisa membantu pada sektor agrikultur, bangkit suplai tenaga pompa renewable, dan jawaban terbesar yaitu dengan presentase 61,4% yaitu menjawab setuju. Kemudian hasil survei selanjutnya itu jika dipresentasikan 1 hingga 10, berapa pentingnya peran pemuda sebagai jembatan inovator teknologi di sektor agrikultur, dan jawaban terbesar yaitu 1,9% yaitu menjawab di angka 10. Kemudian perlu dicatat dari hasil survei tersebut dilakukan 2 kali tahap survei yaitu tahap prasurvei dan tahap pasca survei, di mana pada tahap prasurvei yaitu 100 responden dan juga tahap pasca survei dengan total responden 44 orang dengan spesifikasi background khusus anak ataupun kerabat ataupun pelaku dari agrikultur itu sendiri. Kemudian yaitu metode penelitian yang kami lakukan selanjutnya itu dengan cara wawancara, di mana dengan wawancara ini kita lakukan pada pemilik usaha tani yang bernama Aan Ansori. Nama usaha tani yaitu Hidroponik Drak Hijau dengan tahun berdirinya yaitu 2013. Berikut dokumentasinya sudah ada di bawah. Kemudian pertanyaannya adalah wawancara yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Permasalahan apa saja yang sering dihadapi oleh para petani terutama dalam hal penerapan teknologi pada pertanian? Kemudian beliau menjawab, permasalahan lebih cenderung kepada konsumsi atau irigasi air, kemudian pada adopsi teknologi yang perlu dikembangkan menjadi lebih lanjut. Kemudian di dalam sistem irigasi air itu sendiri, untuk penggerak pompa airnya apakah masih menggunakan tenaga pompa ataupun bahan bakar? Beliau menjawab, ya betul.
pompa air ataupun irigasi yang digunakan masih jenis sanyo atau masih menggunakan pembangkit tenaga listrik. Kemudian, Bapak sebagai petani, apakah setuju jika adalah inovasi yang mampu menjadi teknologi di pertanian yang berbasis energi renewable? Jika setuju, sertakan alasannya. Beliau menjawab, sangat setuju. Jika hal tersebut bisa mempermudah sistem irigasi dan juga usaha tani, dan hal ini merupakan yang paling ditunggu oleh para petani. Berikut adalah konsep rancangan dari SPS yang kami buat, yaitu ini adalah rancangan desainnya, di mana solar panel ini pada warna hijau, solar panel yang digunakan yaitu ketika transmisi panas matahari yang dihasilkan kemudian ditransmisikan oleh solar panel, kemudian dari solar panel itu sendiri akan diteruskan ke energi listrik, kemudian dari energi listrik tersebut digunakan untuk membangkitkan atau menggerakkan dari pompa-pompa yang ada di pertanian itu sendiri. Itu merupakan skema dari konsep rancangan SPS itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu analisa uji coba yang kami lakukan, di mana analisa uji coba yang kita lakukan yaitu masih berdasarkan kajian terdahulu atau penelitian terdahulu dan masih dalam tahap analisa atau investigasi awal. Adapun tahap uji coba yang awal yaitu uji coba ke tempat gunaan. Di dalam survei sebelumnya menyatakan 7 bila dibuat alat ini. Dan dengan presentase 97% dari total responden menyatakan setuju terapkan inovasi dan juga pendidikan ini. Kemudian secara uji coba kelayakan mampu mendukung dan juga mempermudah sistem irigasi pompa agar mampu mempermudah sistem suplai air dan juga di area pertanian. Kemudian uji coba yang ketiga itu uji coba ketahanan alat inovasi, di mana yang kita ketahui solar panel itu sendiri dari struktur bahan memiliki kekokohan dan juga memiliki daya tahan terhadap cuaca terutama di Indonesia yang sangat baik. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, langsung ke penutup ya. Yang pertama ada penelitian alat solar kelayakan pajak dan yang kedua, pada penelitian alat ini memiliki layak penggunaan. Pada penelitian alat ini panas kemudian yang keempat, penggunaan bahasa solar panel mampu bekerja kembali tidak kalah dengan pembangkit pada akurasi hidup. Yang keenam, maka sederhana dan alat sederhana yang mampu Ya, untuk saran saya belum ada pengembangan lebih lanjut karena ditemukan beberapa kendala yang muncul yaitu masih belum efektivitasnya smart pump solar panel agrikultur dalam menggerakkan pompa irigasi pada sektor agrikultur. Di sisi lain bentuknya yang masih belum terlihat menarik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya dan rekan-rekan saya, mohon maaf jika ada kesalahan karena kesalahan memang berasal dari kami bertiga dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya dulu yang melatih ya, nanti melatih sambil mungkin Mati bisa diaktifkan anunya, apa namanya, videonya juga. Ini Ramadan ya, Ramadiones. Ini nama sesungguhnya atau ini namamu sesungguhnya itu ya, Ramadiones itu? Ramadiones Saputra, Pak. Itu namamu? Iya, Pak. Kreatif sekali orang tua kalian. Baik. Kreatif. Bisa disampaikan nggak? Ini alatnya, ini penelitiannya sudah ada alatnya atau belum? Kalau sudah sampai di mana? Kalau belum, kayaknya kok masih tahap analisa kelayakan ya? Atau gimana Kak? Baik, terima kasih kepada Dewan Juri. Untuk tahap ini, alat inovasi kami masih dalam tahap. Minir, anu suaranya kurang kencang Minir. Dari tadi saya mohon maaf. Ya, Oh, iya. dekatkan mungkin. Gak kedengaran dari tadi. Kedengaran Pak ya? Kedengaran Pak? Iya, Jelas, iya. ya? Coba. Terdengar Pak ya? Baik, Coba. untuk analisa, untuk
alat yang kami teliti Pak, di mana alat yang kami teliti ini sesuai yang sudah kami presentasikan Pak. Terdengar Pak? Untuk yang kami sudah teliti Pak, itu alat yang kami itu masih dalam survei Pak, di mana dan juga investigasi Pak, dan juga masih dalam tahap pengembangan Pak. Untuk tahap ini juga kami sudah melakukan kajian Pak, di mana kajian yang kami lakukan itu dengan cara survei responden yang tadi kami lakukan Pak, yaitu dengan anak petani dan juga beberapa kerabat petani. Baik. Dan juga kami Bisa saya tanggap. Mungkin ini pendalaman aja Minir ya. Jadi masih dalam tahap uji kelayakan. Ya, betul. Alat ini rencananya itu untuk mengairi hidroponik atau tanah pertanian yang kayak apa anunya. Kemudian pompanya ini kira-kira pompa apakah Oke, itu dulu. Coba alatnya apakah hidroponik atau pertanian? Alat pertanian yang kayak apa? Terima kasih. Untuk alatnya, untuk kami pertama Pak, ini kami masih menyasarkan pada di sektor yang hidroponik Pak, masih skala pertanian di skala kecil Pak, di mana untuk konsepnya nanti itu Pak, dia bisa fleksibel Pak, artinya antara jumlah antara solar panelnya Pak disesuaikan dengan pompanya nanti Pak. Jadi ketika pompa dari irigasinya itu besar dengan kapasitas yang besar, nanti kita akan sesuaikan dengan desain dari SPS itu sendiri Pak. Jadi nanti akan disesuaikan Pak. Apabila pompanya besar dengan kapasitas tertentu, misalnya besar, maka solar panelnya juga akan menggunakan kapasitas yang cukup besar Pak. Seperti itu Pak. Jadi disesuaikan. Terima kasih. Ya, jadi mungkin masukan ya bagi saya. Jadi mungkin ya, besok kalau misalnya ini untuk alat hidroponik, maka ini hidroponik. Kalau ini untuk alat untuk lahan pertanian yang karena lahan pertanian itu ada banyak, kering, basah, atau yang seperti apa. Karena nanti spesifikasinya beda. Betul, Pak. Ya. Betul, Nah, Pak. kamu nanti kalau besok lagi membawa yang ini harus dispesifikasikan yang mana, karena rancangannya juga akan beda. Karena Betul, tadi Pak. saya nggak lihat juga rancangan, cuma gambar umum saja. Ya, ini masukan buat ke depannya. Kemudian ini tadi solar panel, kemudian yang ditarik itu panasnya atau tenaga mataharinya atau apa energi yang disimpan? Baik Pak, untuk yang disimpan adalah cahayanya Pak, cahaya panasnya yang dihasilkan Pak. Cahaya panas atau cahaya atau panas? Cahayanya Pak, cahaya panas ya Pak. Jadi cahaya panas. Sebentar, mohon diklarifikasi. Karena ada panas, ada teknologi panas. Betul Pak, betul Pak. Yang di apa namanya Cirata di Ciamis sana itu di danau itu energi panas. Ini berbeda. Energi panas, energi cahaya, atau energi apa yang diserap dari matahari ini rencananya? Yang kami serap Pak, ini cahayanya Pak, di mana cahaya intensitas panasnya Pak, lebih ke intensitas cahaya panas, nanti akan ditransmisikan Pak dengan dengan solar panel itu Pak, cahayanya. Terima kasih Pak. Jangan ditambahi panas ya, kalau cahaya cahaya, kalau panas panas, karena teknologinya agak berbeda itu. Betul Pak. Kemudian kalau ini adalah cahaya, ini energinya disimpan atau langsung dipakai, tidak ada proses penyimpanan di baterai, atau apa rencananya? Baik Pak, kami juga sudah menganalisa Pak, dan ini juga kemarin juga kami sudah melakukan diskusi untuk sistemnya ini Pak, kami akan ada power storage Pak, di mana dia akan menyimpan Pak dayanya Pak, kami akan berikan baterai. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir Pak ketika cuaca yang tidak mendukung Pak, artinya kan ketika solar panel beroperasi ketika panas Pak, nah ketika sedang tidak panas, maka hal ini menjadi hambatan, dan hambatan tersebut bisa diselesaikan permasalahannya dengan dayanya tadi itu disimpan melalui di baterai tersebut Pak. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, kapasitas baterai rencananya berapa? Untuk kapasitas baterai Pak, kami cukup menggunakan 12 volt ataupun yang sama dengan pompa. Itu kapasitas yang umum Pak dipakai. CCA, bukan voltase 12, oke, itu umum. CCA-nya berapa yang kamu pakai? Kalau di laptop itu banyaknya CCA itu daya tampung ya, daya tampung listrik yang mampu disimpan di situ. Kamu pakai yang mana? CCA Pak ya? CCA-nya, istilahnya CCA. Oh, kalau untuk CCA mohon maaf Pak,
kami belum melakukan sampai ke CCA, tapi kemarin kami tahap untuk anunya Pak 12 volt Pak, kami sudah Iya. menganalisa 12 volt. Baterai Terima kasih. memang 12 volt, kecuali kamu baterai yang buat jam itu baru 1,5 volt. Ya, betul, Pak. Itu umum maksud saya. Kalau voltase itu kan sehubungan dengan alat. Ya, Maksud saya pertanyaan itu adalah nanti dimasukkan. siap Pak, terima kasih Pak. Karena teknologi listrik ini yang paling kritis itu adalah baterainya. Ya, Kalau Pak. disimpan di baterai itu menggunakan yang mana? Sebenarnya pertanyaan saya adalah kalau misalnya kamu menggunakan misalnya 550 Pak. 550 itu kan akinya truk itu. Kalau aki truk nggak efektif lagi. Kalau pakai mobil misalnya 200 cca misalnya. Itu mahal juga. 800.000. Ini kamu pakai yang mana? Karena saya dulu pernah lihat itu nggak pakai baterai. Makanya agak unik kalau misalnya ini untuk hidroponik, ini agak berbahaya sebenarnya. Gimana kalau belum itu dipertimbangkan, gimana kamu bisa memastikan bahwa kalau malam itu tetap bisa jalan? Oh baik Pak, terima kasih Pak. Untuk alatnya Pak, kami juga sudah ada Pak analisanya Pak, di mana kami menggunakan konversi Pak, konversi dari nanti ketika digunakan Pak yang 12 volt tadi Pak, nanti dikonversikan, artinya kan Pak ketika di standby kan Pak, daya di standby kan tadi untuk digunakan untuk menggunakan pompa tadi itu kan artinya harus berubah-ubah Pak. Nah nanti kami akan menggunakan konverter Pak, nanti akan mengkonversi berapa kebutuhan dari pompa yang akan digerakkan tadi itu Pak. Itu Pak yang kami gunakan Pak. Terima kasih. Kira-kira berapa? Ya Pak. Kira-kira pakai penyimpan baterai berapa cca kira-kira? Sebesar truk, sebesar mobil, atau sebesar mobil listrik? Baik. Atau yang mana ini? Terima kasih Pak. Untuk yang analisa yang kami lakukan kemarin Pak, itu kami menggunakan baterai ini Pak, yang kendaraan mobil ringan Pak. Kebetulan Toyota Innova Pak yang kami gunakan kemarin Pak. Itu Pak yang kami gunakan. Berarti untuk aktualnya kemarin menggunakan baterai 12 volt dari Toyota Innova Pak. Begitu Pak. Terima kasih. Oke. Berapa lama bisa bertahan? Ya Pak. Baterai itu bisa menjalankan pompamu? Baik Pak. Untuk proses analisa berapa berapa ininya? Berapa watt ini alat pompanya rencananya? Alat pompanya Pak yang biasa digunakan ini Pak di pompa sanyo Pak. Sanyo yang kecil-kecil itu Pak. Ya, berapa watt itu? Oke, hasilnya aja kalau lupa. Oke, Pak. Siap. Untuk hasilnya Pak ya. Berapa lama dia bisa bertahan menjalankan pompa sanyo itu? Untuk berapa lama bertahannya Pak? Kan kita ketahui baterai itu sendiri kemarin itu kita analisa juga Pak untuk ketahanan lamanya itu kan ketika digunakan Pak, kami coba panaskan 1 hari. 1 hari full Pak, artinya 1 hari tanpa ada cuaca hujan Pak. Nah itu kita storage-kan, artinya output dayanya itu kita simpan Pak di baterai tersebut yang 12 volt. Kemudian dari 12 volt itu bisa menggerakkan pompa Pak, pompa yang sanyo kecil, jadi ukuran kecil itu bisa sampai hampir 1 hari Pak, hampir 1 hari sekitar durasi sekitar 5-6 jam Pak lamanya Pak. Itu dengan intensitas dengan pompa yang kapasitas kecil Pak sanyonya Pak. Mungkin seperti itu. 5-6 jam mati atau 5-6 jam masih hidup? 5-6 jam performanya sudah turun Pak, dan itu nanti akan berindikasi kepada mati Pak. Terima kasih. Oke, jadi baterainya cca-nya naikkan nanti, tapi ini biaya. Ya betul Pak, kemarin kami. Nah, mungkin gini Pak Minir, pertanyaan saya sebenarnya mengarah begini, karena ini kalau kita ngomong soal hidroponik ya, hidroponik itu kan harus 24 jam jalan. Ya, oke ya. Itu jangan-jangan punya hidroponik. Yang punya hidroponik 24 jalan, tidak boleh kalau misalnya 5-6 jam, saya hari jam 7 sampai jam 11 untuk pengisian.
itu harus sudah full. Beda sama panas ya. Kalau panas artinya yang dipanaskan adalah boiler, semacam boiler lah atau apapun itu. Kalau tenaganya panas yang dikumpulkan. Itu bisa misalnya disimpan energinya menjadi energi apa begitu, menjadi energi listrik, mampu menyimpan energi listriknya itu sampai sekian dan sekian. Nah, jadi salah satu PR-nya saya kira yang pertama daya tahan baterainya. Kemudian karena yang selama ini kan kenapa tidak muncul pompa berbasis solar cell ini adalah karena apalagi untuk hidroponik biayanya mahal jadinya. Biayanya lebih mahal daripada listrik. Kemudian idenya bagus, jadi untuk membuat biaya jauh lebih murah, ini yang jadi tantangan kita semua. Kalau misalnya teman-teman Polnes bisa membuat ini lebih murah, kemudian daya tahan baterainya lebih bagus. Nah, ini menarik, bukan hanya tingkat kita lokalan Kalimantan Timur, ini bisa dibawa ke tingkat nasional saya kira. Ya, itu dari saya untuk sementara. Mungkin Mbak Melati, monggo Mbak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak semua. Soal kedengaran ya? Baik, dengar Bu. Oke. Tadi kan udah dijelasin tentang panel solar ya. Nah, yang saya mau tanya, bedanya dengan tenaga surya yang biasa digunakan itu, pembedanya di mana? Bagaimana kalian meyakinkan kelompok petani untuk menggunakan produk kalian? Bahwa produk kalian ini, produk teman-teman itu lebih murah atau lebih hemat pembiayaannya? Dan jika ada kerusakan, maka bagaimana teman-teman? Oke, itu saja. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama yaitu pertanyaan kedua dulu ya. Untuk pertanyaan pertama itu lebih ke apa tadi? Mohon aku bisa diulang pertanyaan pertama. Pembedanya dengan tenaga panel yang lain. Terima kasih. Ya. Untuk pembedanya yaitu di mana kami mengubah dari mekanismenya. Kalau yang sebelumnya mekanismenya itu dia dari listrik konvensional, kemudian di outputnya digunakan untuk menggerakkan pompa. Sedangkan inovasi yang kami buat ini dia lebih ke green energy, artinya dari solar panel yang tidak memiliki emisi gas karbon itu digunakan untuk menggerakkan pompa yang berbeda secara spesifiknya. Kemudian pertanyaan kedua yaitu lebih kepada meyakinkan kepada kelompok tani ataupun kepada masyarakat yang di sektor pertanian. Nah, untuk meyakinkan Bu, di sini kami juga melakukan beberapa kajian di mana kami sendiri tidak akan mungkin bisa untuk melakukan meyakinkan mereka. Kami juga butuh bantuan dari pemerintah, seperti kemarin di konferensi atau konferensi G20 itu menyatakan bahwasanya nanti akan ada program insentif besar-besaran atau potongan harga dan segala macam yang di konferensi oleh Kementerian Pertanian itu untuk semacam hilirisasi untuk supaya harga dari solar panel itu bisa dijangkau oleh para petani, mungkin lebih dari pihak regulasi seperti itu. Dan juga kami nanti akan untuk di proses maintenance, yaitu tadi maintenance ataupun perawatan, kami kan kebetulan saya dari background teknik mesin Bu, nanti bisa berkolaborasi Bu, artinya nanti kami yang memiliki sedikit wawasan mengenai maintenance di solar panel, nanti akan kami berikan semacam edukasi kepada para petani, dan juga nanti akan bisa juga menggandeng dari pihak-pihak yang pemilik dari owner solar panel tadi, jadi bisa berkolaborasi. Jadi di sini dalam penelitian kami tidak bisa bergerak sendiri, artinya ada pihak kedua dan juga pihak regulasi yang untuk membantu mensukseskan transisi energi ini Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk produknya sebenarnya bagus sekali sih, karena saya juga sebelumnya pernah buat produk Technowater itu untuk mengecek kadar air pada hidroponik. Nah, mungkin nanti untuk teman-teman bisa dikembangkan produknya, karena menurut saya ini bagus. Cuman butuh diminimalisir lagi untuk biayanya dan lain-lain. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Melati. Jadi ini kan belum jadi apa-apa ya, ini saran aja nanti supaya
supaya kedepannya bagus. Nanti listriknya tuh ditampil, kalau presentasi jumlah listriknya ditampilkan angkanya, kemudian memakan listrik berapa banyak per hari, kemudian kalau dikonversi ke arus DC itu kira-kira berapa lama, kemudian dirupiahkan itu jadi berapa rupiah biayanya. Mungkin itu jauh lebih menarik nanti ketimbang misalnya cuman analisa by, karena kita kan orang teknik ya. Kalau orang teknik itu ada ukuran parameter angka lah, angka-angka yang hidup gitu. Kalau cuman tadi survei-survei seperti itu, ini bukan politeknik, ini Visipol. Ya, jangan ke situ ya. Jangan kayak gitu ya. Arahnya jangan ke Visipol. Wah, repot ini kalau Visipol. Terima kasih teman-teman, keren. Terima kasih kembali Pak. Monggo nanti untuk keluar langsung dari break room ini ya. Baik. Terima kasih banyak Pak. Silakan meninggalkan break room yang ini.